apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Frin Meriada. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang imam masjid di Kabupaten Maros ditusuk oleh seorang lansia usai sholat subuh. Seorang bocah mencuri uang ratusan ribu rupiah di salah satu apotek di Kota Makassar. Beredar video di media sosial seorang ASN yang seharusnya netral dalam pemilu tapi membuat video dukungan pasangan capres. Seorang imam masjid di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros ditemukan bersimbah darah pasca ditusuk oleh seorang lansia usai sholat subuh. Korban mengalami luka tusukan pada bagian punggung. Di usia senjanya, Daeng Supu yang berusia 80 tahun terpaksa harus berurusan dengan polisi. Pelaku menusuk seorang imam masjid, Muhammad Amir, yang berusia 54 tahun. Penganiayaan ini terjadi di Dusun Batu Napara, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros pada Rabu lalu. Saat itu korban baru saja selesai sholat subuh di masjid. Namun saat hendak keluar dari pintu masjid, korban langsung dianiaya pelaku. Korban terluka di bagian pinggang belakang. Pelaku nekat menyerang korban karena merasa kesal lantaran jalan yang sehari-hari dilalui pelaku ditutup oleh korban. Selain itu, pelaku juga dendam terhadap korban terkait pergantian imam masjid yang pernah dijabat oleh pelaku. Setelah menusuk korban, pelaku menyerahkan diri ke kepala dusun hingga dijemput polisi. Adapun permasalahannya yaitu awal mulanya sih kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya. Salah satu yang sekarang yang jadi tersangka, Desubu, itu pernah juga jadi imam masjid. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara korban dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo untuk mendapat perawatan intensif karena luka tusukan yang dialami cukup dalam. Sabu melaporkan dari Kabupaten Maros. 2 pelaku jambret yang dikenal sadis di Kabupaten Maros akhirnya bisa ditangkap polisi. Pelaku telah 1 tahun buron setelah aksi jambretnya menewaskan seorang lansia pada November tahun lalu. Setelah buron selama setahun, tim Resmo Polres Maros akhirnya menangkap 2 orang pelaku jambret sadis. Kedua pelaku, Nasrul dan Andi Satria, dikenal sebagai residivis kasus jambret yang sadis. Seorang lansia yang dijambretnya meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada 9 November tahun lalu di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Patuwodae, Kecamatan Turi Kale. Korban Dina Daeng Kanang yang hendak menghadiri pesta pernikahan dipepet oleh pelaku lalu menjambret kalung yang dikenakan oleh korban. Korban terjatuh lalu tersungkur ke tanah. Korban yang terluka parah sempat dilarikan ke Rumah Sakit La Palaloi Maros. Namun korban dinyatakan meninggal dunia setelah 2 hari mendapat perawatan. Dan diidentifikasi bahwa pelaku berada di Makassar. Itu pelaku ada berapa orang? Pelaku ada 2 orang. Kalau korbannya sendiri, ini namanya siapa dan? Inisial N. Dia perempuan laki-laki kan? Perempuan. Berusia berapa dan? Kurang lebih 77 tahun. Oh, lansia dia undangnya? Lansia. Polisi mengaku mengalami kesulitan menangkap pelaku karena kurangnya saksi dan bukti di TKP. Para pelaku dijerat dengan ancaman 15 tahun penjara. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Polisi menangkap 3 pencuri di kantor Menara Universitas Muslim Indonesia di Kota Makassar. Pencurian dilakukan bersama 2 rekannya dengan membobol dinding lalu menggasak uang puluhan juta rupiah. Polisi memperlihatkan 3 orang pelaku pencurian di kantor Menara Universitas Muslim Indonesia UMI di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Penangkapan dilakukan unit Jatanras Polrestabes Makassar pada Rabu dini hari. Ketiga pelaku masing-masing berinisial W, AS, dan AN. Para pelaku dengan mudah mengetahui situasi lokasi karena salah satunya adalah karyawan di kantor UMI.
2 pelaku lainnya bertugas menjadi eksekutor dan berjaga di sekitar lokasi. Para pelaku ditangkap di Kabupaten Maros dan Kota Makassar. Saat akan ditangkap, 2 pelaku yakni W dan AS ditembak polisi di bagian kakinya. Kemudian pelaku utama ada 2, yaitu inisial A, S, dan juga inisial AN. Ini yang semuanya adalah buruh hadir lepas. Dan kemudian ketiga pelaku ini tertangkap di Kabupaten Goa. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan kita telah dapatkan bahwa motif utama daripada pencurian itu adalah untuk membayar hutang. Polisi mengenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang bocah mencuri uang ratusan ribu rupiah di salah satu apotek di Kota Makassar. Sang bocah memanfaatkan situasi yang sepi dan menggondol uang di laci kasir. Polisi telah melakukan identifikasi berdasarkan rekaman CCTV. Diperkirakan usia bocah ini baru 6 tahun, tapi perbuatannya sudah tidak mencerminkan umurnya. Dengan tenang, sang bocah sudah melakukan pencurian di apotek Nahdi Pharma di Jalan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, nampak pelaku melihat situasi sekitar. Dengan tenang, sang bocah kemudian membuka laci kasir dan mengambil uang ratusan ribu rupiah lalu kabur. Pemilik apotek mengalami kerugian sebesar 600 ribu rupiah. Terus rambutnya agak panjang, lurus. Dan ada di rekamannya kayak Itu memang persentasenya tidak ada pegawai Pak di menjaga Pak ya? ini kan sebentar di PL ini, sebentar nge-PL di sini, pas selesai PL sini, PL di belakang ini lemari ini. Iya. Jadi kosong Pak di. Jadi memang singkat sekali, cuman kurang lebih 1 menit kalau saya lihat rekaman di sini. Pencurian ini pun telah dilaporkan korban ke Polsek Rappocini berikut rekaman CCTV yang merekam identitas pelaku. Polisi tengah menyelidiki kasus ini. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. 3 pelaku pembusuran di Bulukumba yang masih berusia di bawah umur akhirnya ditangkap polisi. Motif pelaku ternyata hanya karena iseng melakukan teror anak panah. Polisi menahan 3 pelaku pembusuran yang kerap kali terjadi di Bulukumba. Ketiga pelaku masih anak-anak dan berstatus pelajar. Dalam gelar kasus yang dipimpin oleh Kapolres Bulukumba menyatakan motif para pelaku melakukan aksinya karena iseng. Korbannya pun acak dan menyasar warga yang nongkrong, yang tengah beraktivitas, bahkan menyasar warga yang tengah duduk beristirahat di beranda rumahnya. Pelaku berinisial NA saat ini ditahan polisi, sementara 2 pelaku berinisial MF dan F saat ini dikenakan wajib lapor karena harus bersekolah. Para pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Bukan untuk kronologisnya oleh 2 anak ini, yaitu nongkrong duduk-duduk, setelah itu dia dapat busur dan dia melakukan jalan tanpa ada sasaran ataupun tidak ada target. Dia hanya itu tadi acak aja. Jadi yang terkena korban yaitu Bapak Wiwing. Ini untuk TKP yang pertama.